Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Fira Yulianti dengan NIM 502110010031. Saya merupakan mahasiswa dari program pertukaran mahasiswa Merdeka Dalam Negeri. Saya dari Universitas Negeri Makassar. Nah, untuk proyek UAS, saya akan menjelaskan beberapa materi secara ringkas dari leadership yang telah kami pelajari. Baik, langsung saja materi yang pertama yaitu panduan menjadi follower yang efektif. Nah, untuk menjadi follower yang efektif ada beberapa poin-poin panduan untuk bisa dilakukan untuk menjadi follower yang efektif. Yang pertama yaitu menawarkan dukungan kepada pemimpin, mengambil inisiatif, nasihat, dan latih pemimpin saat tepat. Ajukan masalah atau kekhawatiran saat diperlukan. Mencari dan mendorong umpan balik dari pemimpin. Perjelas peran dan harapan Anda. Tunjukkan apresiasi, terus beritahu pemimpin, dan menolak pengaruh yang tidak pantas. Jadi, ini merupakan poin-poin untuk menjadi follower yang efektif. Lanjut, materi selanjutnya yaitu manfaat dan keterbatasan bekerja dalam tim. Nah, ini ada manfaat dan batasan saat bekerja di dalam tim. Nah, untuk manfaatnya dalam situasi tim adalah kita mungkin untuk mencapai sinergi, di mana total output tim melebihi jumlah kontribusi anggota individu. Anggota tim itu sering mengevaluasi dan menambah pemikiran satu sama lain, sehingga kemungkinan kesalahan akan lebih kecil dan kualitas akan lebih meningkat. Kemudian batasan bekerja dalam tim. Beberapa tim itu memiliki praktik yang tidak sehat dalam menekan anggota untuk menyesuaikan diri dengan standar kinerja dan perilaku kelompok yang lebih rendah. Misalnya, seorang anggota tim itu mungkin dikucilkan karena lebih produktif dari rekan kerjanya. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada 4 dimensi perilaku yang terkait dengan pemimpin transformasional dan karismatik. Nah, yang pertama yaitu pengaruh ideal. Nah, pengaruh ideal ini merupakan pengaruh yang menyampaikan masa depan ideal yang jauh lebih baik daripada saat ini. Nah, perilaku pemimpin itu ditujukan untuk menginspirasi pengikut untuk berbagi visinya. Kemudian dimensi perilaku yang terkait dengan pemimpin transformasional dan karismatik yaitu motivasi inspiratif. Jadi komunikasi penuh semangat tentang hari-hari yang lebih baik di masa depan yang akan memotivasi pengikut untuk menerima visi pemimpin. Kemudian ada pertimbangan individu, di mana perilaku yang menggunakan model perkembangan individual yang menanggapi kebutuhan dan perhatian pengikut. Jadi lebih mengutamakan kebutuhan dan memperhatikan pengikut. Kemudian dimensi yang terakhir terkait dengan pemimpin transformasional dan karismatik, yaitu perilaku yang menantang pengikut untuk berpikir di luar kotak. Jadi ini merupakan simulasi intelektual, di mana ia memeriksa kembali cara dan metode lama dan meminta pengikut untuk menjadi kreatif dan lebih berinovasi. Kemudian materi selanjutnya yaitu bagaimana kepemimpinan otentik itu berakar pada teori moral dan etika kepemimpinan. Jadi keaslian itu adalah konstruksi psikologis yang berfokus pada mengetahui, menerima, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai inti, keyakinan, emosi, dan preferensi seseorang. Jadi pemimpin otentik itu memegang dirinya pada standar moral yang lebih tinggi. Untuk teori kepemimpinan otentik itu memiliki kualitas introspektif yang
memungkinkan para pemimpin untuk merenungkan apakah tindakan mereka konsisten dengan siapa mereka, memastikan bahwa nilai-nilai dan etika mereka lebih diutamakan daripada tekanan eksternal dan bukan sebaliknya. Kemudian pemimpin autentik itu didorong oleh sistem nilai yang menyerukan moral dan fokus pada apa yang etis atau hal yang benar untuk dilakukan. Kemudian materi selanjutnya itu ada bagaimana pentingnya evaluasi strategi dalam proses manajemen strategi. Yang pertama yaitu pentingnya untuk meninjau faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar strategi strategi organisasi atau perusahaan saat ini. Kemudian untuk mengukur kinerja terhadap tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk mengambil tindakan korektif. Tindakan korektif itu memanfaatkan umpan balik yang dihasilkan dari proses evaluasi strategi. Kemudian saya mengambil dari materi terakhir yaitu peran manajemen puncak selama krisis. Jadi peran manajemen puncak dalam ketika ada krisis itu, karyawan akan melihat ke CEO atau personal manajemen puncak tentang cara mengatasi situasi tersebut. Nah, selama krisis ini manajemen puncak harus tetap terlibat dan memimpin dari depan. Harus fokus pada gambaran besar dan mengkomunikasikan visi. Bekerja dengan pemimpin krisis dan tim manajemen krisis. Nah, para pemimpin yang efektif ini memahami bahwa pekerjaan mereka selama krisis termasuk menunjukkan belas kasih kepada para korban dan pihak-pihak yang terkena dampak. Nah, itu tadi materi dari leadership dari chapter 7 sampai chapter 12. Saya menjelaskan secara ringkas. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.